Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Tentunya sudah siap untuk kembali beraktivitas ya? Iya, Teguh, dan yang pastinya untuk melengkapi aktivitas Anda di pagi ini, tim redaksi Kompas telah menyiapkan berbagai berita pilihan untuk Anda simak. Dan akan menjadi juga bekal informasi Anda dalam mengawali hari ini. Ini dia 3 berita utama kami. Pertama tadi kami juga akan menghadirkan berita dari arena olahraga nih, Glory. Gak Betul ketinggalan. sekali. Dan tentunya sudah bersiap-siap rekan kita, Fiba Fitrisya di sini Ya, ya. betul. Dan kita akan sapa sekarang. Fiba. Ya, halo, selamat pagi Glory dan Teguh. Tentunya dari Sport Kompas Pagi sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Nanti menyimak informasi selengkapnya dari dunia olahraga ya. Betul sekali. Dan kita awali Kompas Pagi bersama saya Glory Oyong. Dan saya Teguh Parvinanda, ini saudara, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Ya saudara, kita mulai informasi pertama. Warga desa Watononju dan desa Bora Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu sore kembali terlibat bentrok. Dan bentrokan susulan ini terjadi hanya berselang 1 jam setelah korban tewas akibat bentrokan sebelumnya dimakamkan. Penyebab bentrokan hingga kini masih dalam penyelidikan. Minggu sore, ketegangan kembali terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setelah sempat mereda, warga desa Watononju dan desa Bora terlibat bentrokan di areal persawahan. Dengan membawa berbagai jenis senjata tajam dan senapan angin, warga kedua desa saling serang. Setelah beberapa jam mereka bertikai, sejumlah aparat kepolisian dan TNI datang melerai. Bentrokan dapat dibubarkan dengan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan susulan, namun 3 pondok persawahan ludes dibakar. Bentrokan susulan ini terjadi hanya berselang 1 jam setelah pemakaman Hasan Tulisi. Hasan tewas setelah terkena bacok di punggung saat bentrokan terjadi Minggu dini hari. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan antar 2 desa bertetangga ini. Pemerintah Kabupaten Sigi berupaya mencari solusi agar bentrokan dapat diredam. Rolis Mukhlis, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, saudara, 2 polisi lalu lintas Polres Katingan, Kalimantan Tengah dibakar seorang warga yang kesal karena tindakan aparat kepolisian. Ya, kedua polisi itu pun mengalami luka bakar di bagian tubuh dan wajah. Dan sementara pelaku ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Brigadir W dan Brigadir 1M terpaksa melewati hari-harinya di Rumah Sakit Umum Daerah Katingan, Kalimantan Tengah. Mereka tak menyangka bahwa tindakan kepolisian untuk menegakkan aturan berubah menjadi bencana. Kedua polisi ini mengalami luka bakar yang cukup parah di bagian wajah. Musibah yang menimpa keduanya terjadi Sabtu 3 Maret 2012. Ketika itu, 2 polisi Bintara ini merazia seorang tukang ojek berinisial MN. MN tak terima motornya ditilang polisi. Keesokan harinya, MN datang ke pos polisi Katingan dan langsung menyerang 2 bayangkara negara itu dan mencoba membakarnya dengan bensin. Kita sudah mempersiapkan diri dengan mengambil botol plastik Mizon, kemudian diisi dengan bensin, dibawa, kemudian ketemulah menghampiri Polres. Motif sementara penyerangan, pelaku kesal karena polisi menilang motornya. Polisi telah menahan MN di sel tahanan Mapolres Katingan. Dan sejauh ini polisi menduga MN merupakan pelaku tunggal dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan. Ananda Eka Putra, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya saudara, hubungan Polri dengan masyarakat akhir-akhir ini memang kian memburuk. Baru saja menjalani 3 bulan awal tahun 2012 terdapat sejumlah kasus pengeroyokan warga terhadap aparat kepolisian. Dan tak jarang juga aksi pengadilan jalanan ini menelan korban jiwa dari pihak menegak hukum. Dalam 2 bulan saja sudah terjadi 7 kekerasan terhadap polisi. Pada malam tahun baru 2012, seorang polisi tewas ditikam 2 pemuda setelah mengikuti apel pengamanan tahun baru. Para pelaku diduga sedang mabuk saat sang anggota polisi menegur mereka. Berserang 5 hari kericuhan dalam laga sepak bola di Stadion Bontang, Kalimantan Timur membuat seorang polisi terluka dikeroyok massa. Ya, dalam waktu yang berdekatan, seorang anggota Polsek Pagelaran Malang, Jawa Timur dikeroyok oleh 7 anak jalanan. Masalah bermula ketika sang polisi menolak memberikan tumpangan dalam mobil yang dikemudikannya. Dan bukan hanya di daerah, di Jakarta bahkan anggota Polri juga terluka setelah dianiaya sekelompok orang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Para polisi lalu lintas juga tak luput dari aksi kekerasan. 23 Januari 2012, seorang polantas yang sedang bertugas di Bogor dipukuli sekelompok orang dari ormas tertentu. Pasalnya sang polisi berusaha menertibkan pawai ormas. Dua peristiwa lain yang serupa terjadi pada Februari 2012. Polisi menjadi sasaran empuk kekerasan dengan dalih kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Saudara, citra polisi yang semakin jatuh membuat Korps Bayangkari ini seolah dijauhi oleh masyarakat. Dan benar, memang tidak semua polisi melakukan kesalahan, masih banyak juga polisi yang baik. Gerakan Cinta Polisi inilah yang direncanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Indonesia beberapa waktu lalu. Tumpukan bunga mawar putih, makanan ringan dan aneka minuman mulai dimasukkan ke dalam kantong berwarna. Semuanya ini disiapkan untuk sosok pengayom masyarakat, yaitu polisi. Mereka menamakan diri Gerakan Indonesia yang menganggap polisi sebagai sosok terlupakan dan kurang memperoleh apresiasi dari masyarakat. Padahal, polisi senantiasa ada saat kondisi tak menyenangkan, misalnya di saat hujan seperti sekarang ini. Mereka pun menuju Mabes Polri. Sebelum membagikan bunga, makanan, dan minuman, Gerakan Indonesia mengunjungi Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar. Ya, tugas kepolisian itu kan cukup berat ya. Artinya menghadapi berbagai resiko yang tidak ringan lah gitu. Di tengah kondisi beratnya tugas ini masih ada sebagian masyarakat kita yang melakukan hal ini. Ya, kita terima kasih, mudah-mudahan menambah semangat anggota kita di lapangan. Mereka kemudian menuju 4 titik jalanan di ibu kota untuk bertemu dengan polisi yang bertugas. Ferry dan teman-teman dari Gerakan Indonesia. Mereka membagikan bunga, makanan, dan minuman yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah. Gerakan Indonesia baru pertama kali mengadakan kegiatan ini. Mereka melakukan penggalangan dana secara swadaya. Kelompok ini digagas sejumlah orang yang merasa hal yang baik dapat ditularkan melalui kegiatan positif dan bermanfaat bagi sesama. Kebaikan. Pada prinsipnya di sini kita berusaha untuk berpikir positif, merasa positif, dan beraksi positif. Kita mengajak merangkul teman-teman dengan gerakan-gerakan yang sederhana, dari mulai berpola pikir, tingkah laku, ucapan, tindakan yang lebih baik lagi. Dan kita mulai share semua virus positivity ini ke masyarakat. Kedepannya Gerakan Indonesia akan kembali menularkan kegiatan positif melalui berbagai hal, seperti membersihkan Indonesia, Jam Cinta, dan gerakan mengunjungi panti jompo dan penderita penyakit. Saudara, polisi menyita puluhan senjata tajam dan senjata api, serta menetapkan 10 tersangka dalam kasus penyerangan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Ya, salah satu tersangka penyerangan yang menewaskan Ricky Tutuboy dan Stanley Aweno adalah Reni Tupesi. Reni adalah satu-satunya perempuan yang juga merupakan pengatur penyerangan ini bersama dengan Edo Kiting dan Eri. Mereka mendapat bayaran untuk menghabisi para korban. Dan motif pembunuhan ini adalah masalah utang piutang narkoba sebesar 280 juta rupiah oleh salah seorang korban kepada pengedar. Dan para tersangka akan dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ya, masih dari informasi yang sama, saudara, Reni Tupesi, perempuan yang beraksi seperti perempuan jagoan di film Kill Bill dalam penyerangan di RSPAD Jakarta Pusat, ditangkap tim Satuan Petugas Khusus Mapolres Jakarta Pusat. Dan ia ditangkap di Indramayu, Jawa Barat saat sedang bersama suaminya. Reni Tupesi, perempuan yang diduga sebagai salah satu pelaku penyerangan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, ditangkap Satuan Petugas Khusus Polres Jakarta Pusat. Reni ditangkap saat sedang bersama suaminya di Indramayu, Jawa Barat. Setibanya di Polres Jakarta Pusat, Reni langsung dibawa ke ruang penyidikan. Adik kandung tersangka Edo Tupesi alias Edo Kiting ini diketahui merupakan satu-satunya wanita yang diduga terlibat dalam penyerangan yang terjadi pada Kamis 23 Februari lalu. Dengan tertangkapnya Reni, polisi sudah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam kasus penyerangan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto. Aksi penyerangan terhadap sejumlah pemuda terjadi pada Kamis 23 Februari lalu. Korban beserta rekan-rekannya berniat melayat salah satu kerabat yang meninggal di RSPAD. Namun, tiba-tiba rombongan diserang sekelompok orang tak dikenal termasuk sosok perempuan yang beraksi bak jagoan.
2 orang tewas dan 4 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Motif penyerangan diduga dipicu masalah utang piutang yang belum terbayar. Sistem pengamanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pun sempat menjadi sorotan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Iya, Teguh, memang kekerasan tidak habis-habisnya terjadi di negeri ini ya. Iya betul. Ya, koersi sosial masyarakat kita juga seolah-olah luntur nih. Dan memang kekerasan sekarang ini gampang dipicu Glory oleh hal-hal sepele, mulai dari masalah pribadi hingga perebutan ladang ekonomi. Dan kekerasan juga Glory kadang terjadi karena ulah aparat sendiri yang mengatasnamakan aturan demi kepentingan sekelompok orang. Iya, dan publik juga berharap aparat tegas terhadap semua aksi kekerasan. Dan tentunya juga memberikan ganjaran yang sepadan bagi para pelakunya ya Teguh ya. Iya, karena rekat kohesi sosial kita juga perlu diperkuat agar curiga dan tidak mudah menjadi pemicu untuk amarah kita timbul gitu kira-kira. Dan kita berharap kekerasan bisa dapat di-stop sekarang juga. Berhenti sekarang juga ya. Betul. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 16 korban tabrak mobil oleh guru sendiri di Medan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Columbia Asia. Dan belasan keluarga korban juga belum menerima permohonan maaf, baik secara langsung oleh pelaku maupun dari perwakilan keluarga pelaku. Keluarga korban masih menyesalkan peristiwa yang menyebabkan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah. Namun sebagian orang tua memahami sebagai manusia guru murni memiliki kesilapan. Dan selama ini guru murni dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan TK Yayasan Buddhis Bodhicitta. Pihak Rumah Sakit Columbia sempat melarang anggota DPRD Sumatera Utara Kamaludin Harahap menjenguk para korban. Hal ini membuat Kamaludin dan stafnya berang. Setelah 2 jam bersih tegang, pihak rumah sakit akhirnya memperbolehkan Kamaludin menjenguk para korban. Kompas Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi selengkapnya ya Teguh ya. Ya, tentu saja kami akan kembali dengan berbagai macam informasi pilihan berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Mereka mampu membuat kamu terpingkam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati. Iya, mama kamu laki-laki ternyata dia. Dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alcantara. Inilah serial ekspedisi yang menggali luar biasanya negeri. Dengan peralatan dan teknik tingkat tinggi, kami persembahkan Terroka. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies berkonfigurasi menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya.
HD, the first high definition TV in Indonesia. Yang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Dua gerbong kereta api Kaligung Ekspres jurusan Semarang Tegal anjlok setelah menabrak truk di Desa Denasri, Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kecelakaan bermula ketika sebuah truk yang melaju dari arah utara menyeberangi perlintasan kereta. Dari arah Semarang muncul kereta api Kaligung Ekspres. Kecelakaan pun tak dapat terhindarkan. Tabrakan ini menyebabkan truk terseret hingga 20 meter dan dua gerbong kereta api Kaligung Ekspres anjlok. Pemindahan gerbong kereta baru bisa dilakukan hari ini karena menunggu kiriman alat berat dari Cirebon. Seorang penarik perahu eretan di Kali Cilincing, Jakarta Utara tewas tenggelam setelah perahu yang membawanya terbalik. Korban ditemukan tertelungkup di bawah perahu di dasar sungai. Peristiwa ini terjadi saat perahu eretan yang ditarik pajar tak mampu menahan arus sungai yang deras dan akhirnya terbalik. Sementara 4 penumpang perahu berhasil menyelamatkan diri. Polres Ngawi, Jawa Timur masih menyelidiki motif penyerangan terhadap murid-murid perguruan pencaksilat Kerasakti. Anggota perguruan ini diserang sekelompok orang tidak dikenal saat sedang melakukan latihan Minggu malam. Dugaan sementara, pelaku penyerangan adalah oknum dari perguruan silat lain yang tidak suka dengan perguruan pencaksilat Kerasakti. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung nama Triwasaksana atau yang lebih dikenal dengan nama Bang Sani sebagai kandidat pemimpin Ibu Kota Jakarta periode 2012-2017. Pada warga Jakarta, Bang Sani bertekad akan membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di ibu kota. Namun hingga kini Bang Sani belum mendapatkan pasangan untuk maju dalam pilkada mendatang. Meski ia mengaku siap menjalankan amanat partai. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dibuka 13 Maret mendatang. Ya, saudara, itu tadi rangkaian peristiwa yang terjadi di Nusantara yang kami rangkum dalam Kilas Nasional, dan kita akan masuk ke informasi selanjutnya. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi pada April mendatang sudah berdampak di masyarakat. Dan di Bali harga tiket penyeberangan tradisional mulai naik. Dan selain itu ada juga yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM dan membeli dalam jumlah banyak menggunakan jerigen. Kenaikan harga BBM belum pasti, tapi sebagian masyarakat mulai panik dan membeli bahan bakar dalam jumlah banyak. Seperti yang terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Klungkung, Bali. Warga menyiapkan jerigen untuk diisi BBM dan tetap dilayani oleh petugas SPBU dengan alasan tidak ada larangan. Namun polisi sudah mengingatkan masyarakat agar tidak menimbun BBM. Kalau ada masyarakat yang menimbun BBM dan diketemukan akan ditindak tegas oleh kepolisian dan akan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 53 huruf A, B, dan C. Ancaman hukumannya adalah di bawah 5 tahun. Imbas wacana kenaikan harga BBM juga terjadi pada tarif penyeberangan tradisional di Desa Kusamba, Klungkung. Habisnya bensin? Iya. 80 liter, uangnya 850. 850.000. Itu untuk sekali jalan ke Lembongan ya Pak ya? Itu gimana Pak, kalau umpamanya ada bensin, harga bensin meningkat gimana Pak? Bisa meningkat atau tidak? Kenapa harus naik Pak? Biaya bensinnya sudah mahal. Ya. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung sudah mempersiapkan penyesuaian harga tiket dengan peningkatan biaya operasional jika memang harga BBM naik. Nanti kita sesuaikan, ada kesepakatan orientasi terkait yang di lapangan nanti gitu. Itu nanti yang kita antisipasinya biar kita sama-sama jalan, terutama dari para nelayan di sini khususnya yang ngangkut, yang jukung-jukung niaga khususnya yang ngangkut transportasi laut, penumpang khususnya itu biar tidak terlalu merugi sekali karena kebijakan apapun yang nantinya akan diambil oleh pemerintah diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dewa Dedi Farendra, Kompas TV Bali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang. Dan Anas akan diperiksa KPK setelah bukti-bukti cukup.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi dalam kasus proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang. Meski belum dapat memastikan kapan memanggil Anas, KPK berencana melanjutkan penyelidikan atas indikasi dugaan korupsi dalam pembangunan pusat latihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Salah satu pimpinan KPK, Busro Mukodas, memastikan KPK akan memeriksa Anas dalam kasus Hambalang setelah cukup bukti. Busro mengakui unsur politis dalam pemanggilan Anas sangat besar, namun keterangan Anas sangat diperlukan. Anas belum. Kalau belum ya kami nggak bisa menetapkan kapan. Apa diberi dengan kasus lain, Pak? Apa? Diberi dengan kasus lain. Diberi kasus lain. Ya nanti akan kami periksa kemungkinan untuk Hambalang. Hambalang ya. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan siap jika diminta keterangan oleh KPK. Namun Anas berharap tidak ada opini yang berkembang yang kemudian mendorong KPK untuk memeriksa atau tidak memeriksa seseorang. Nggak ada, saya nggak dengar itu. Tapi kalau dipanggil siap Mas ya? Nggak, jangan kalau-kalau Mas. Jadi tidak perlu dikembangkan opini, ya. Tidak perlu dikembangkan opini untuk mendorong-dorong KPK memanggil seseorang, siapapun. Dan juga tidak perlu dikembangkan opini untuk mencegah KPK tidak memanggil siapapun. Jadi biarkan berjalan sesuai dengan standar KPK gitu. Kasus proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang muncul setelah Nazarudin, terdakwa dugaan kasus suap pembangunan Wisma Atlet, mengungkap aliran dana dari pemegang tender PT Adikarya kepada Anas Urbaningrum. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, masih seputar informasi tentang korupsi. Pada hari kedua masa penahanan Dana Widiatmika, suasana di Rumah Tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung sepi kemarin. Tidak ada aktivitas keluarga tahanan ataupun petugas rumah tahanan yang keluar masuk rutan tempat Dana Widiatmika ditahan. Pintu pos penjagaan Rumah Tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, tertutup rapat. Baik kuasa hukum maupun anggota keluarga tidak tampak hadir untuk mengunjungi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak Dana Widiatmika. Hal ini sesuai dengan pembatasan waktu kunjung tahanan yang hanya boleh dilakukan pada hari Senin hingga Jumat. Dana menjalani penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung sejak 3 Maret lalu. Pegawai negeri sipil golongan 3C ini diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ketika menjadi pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saudara, Kejaksaan Agung hari ini rencananya kembali mendalami penyidikan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dana Widiatmika. Dan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung hari ini? Kita akan tanyakan langsung ke rekan Nauratika di Kejaksaan Agung Jakarta. Silakan Tika. Tim Kejaksaan Agung akan melanjutkan pemeriksaan terkait dengan kasus Dana Widiatmika dengan agenda 6 perusahaan yang diduga menjadi wajib pajak yang ditangani oleh Dana Widiatmika. Selain itu juga memeriksa atasan Dana Widiatmika, namun Kejaksaan Agung belum bisa memberikan keterangan terkait nama 6 perusahaan tersebut dan juga nama dari atasan Dana Widiatmika. Dan sampai saat ini hampir 3 hari Dana Widiatmika ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Dan selama itu pula Dana Widiatmika belum dijenguk oleh keluarga dan kerabat. Hal ini dikarenakan pihak dari keluarga belum mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung. Dan rencananya juga hari ini tim kuasa hukum dari Dana Widiatmika akan mengajukan kembali permohonan penangguhan penahanan seperti yang kita ketahui bahwa permintaan tersebut urung dilakukan pada Sabtu kemarin. Dan kami juga masih melakukan klarifikasi atau konfirmasi terhadap tim kuasa hukum dari Dana Widiatmika. Kami akan terus melaporkan perkembangan kasus Dana Widiatmika dan kini kita kembali ke studio bersama Glory dan Teguh. Ya, terima kasih Nauratika yang melaporkan langsung dari sekitar Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta ya. Betul. Mengenai perkembangan terakhir dari kasus yang melibatkan Dana Widiatmika. Dan itu kita terus tunggu perkembangan dari sana ya, Tiku ya, untuk mengetahui informasi yang terbaru, saudara. Ya, tentu saja. Dan saudara, kasus korupsi yang dilakukan beberapa oknum pegawai pajak kini membuat kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin menurun. Dan pemerintah pun berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi dengan membuat aturan pemiskinan para koruptor. Kasus suap dan korupsi Gayus Tambunan dan Dana Widiatmika semakin menyedot perhatian masyarakat. Angka dan jumlah uang yang fantastis di rekening mereka membuat kinerja pegawai pajak di mata masyarakat semakin buruk.
Belum lagi vonis hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tidak sebanding dengan kerugian yang mereka buat. Saya yakin di Ditjen Pajak masih banyak orang yang baik. Perbaiki sistem di dalam, lanjutkan transformasi, percepat transformasi. Yang kedua, memang Ditjen Pajak harus lebih galak. Yang nakal-nakal jangan dikasih ampun. Kalau hanya dinonjobkan atau dipindah ke Papua, nggak cukup. Pecat sekaligus. Kalau perlu pecat, kalau perlu segera mempelopori, laporkan kepada aparat keamanan, jangan dilindungi kalau ada yang nakal. Untuk memberantas korupsi muncul wacana pemiskinan para koruptor. Wacana ini didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah berencana menyiapkan aturan ini yang dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selain dipenjara, nantinya para koruptor wajib mengganti kerugian negara dan denda. Pengertian dari memiskinkan atau dimiskinkan itu lebih kepada bagaimana yang bersangkutan telah melakukan suatu tindakan yang merugikan negara dalam posisi atau jumlah tertentu, yang mana itu bukan merupakan hak yang bersangkutan dan harus dikembalikan kepada negara. Dan ini merupakan satu upaya pemerintah ya, paling tidak ke depan langkah-langkah atau upaya untuk memerangi korupsi ini menjadi lebih efektif dengan menimbulkan efek jera bagi mereka. Tak hanya menimbulkan efek jera, aturan ini diharapkan mencegah terjadinya praktik korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kayaknya lagi seru banget nih gue dibacain tentang Java Jazz nih ya. Java Jazz nih, di sini ada gambar penyanyi tunanetra asal Amerika Stevie Wonder yang sedang memainkan lagu-lagu andalannya. Salah satu penyanyi kegemaran saya dan memang sudah legendaris sekali namanya di dunia internasional khususnya. Dan saudara, informasi mengenai Java Jazz tentunya menjadi topik utama juga yang diangkat oleh Harian Kompas pada hari ini, dan selain itu juga akan ada informasi lainnya dan kami akan membahasnya dalam Ulas Kompas. Saat pagi ya, tentu ya. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Tiang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. This is our moment. Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Persoalan guru di Indonesia tak kunjung tuntas. Beragam masalah mulai dari tingkat pendidikan tak seragam, distribusi guru yang tidak merata, hingga kesenjangan pendapatan yang sangat lebar. Lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, namun peta kompetensi dan kebutuhan guru belum ada. Topik ini yang diangkat sebagai berita utama Harian Kompas edisi Senin 8 Maret 2012. Baca juga kisah-kisah mengharukan para guru honorer yang melakukan aneka pekerjaan demi bertahan hidup. Mulai dari menjadi buruh cuci hingga beternak unggas. Dengan gaji yang tak layak, mereka bertahan karena menyimpan harapan dapat diangkat sebagai guru tetap. Namun setelah puluhan tahun, harapan itu tak jua menjadi kenyataan. Kasus dugaan korupsi Dana Widiatmika, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak,
diduga sistemik dan melibatkan internal birokrasi ataupun atasan dana. Para pengamat hukum mengimbau kejaksaan jangan hanya terpaku pada pasal suap, tapi juga pasal pelaku korporasi. Simak selengkapnya perkembangan kasus ini di Harian Kompas. Tajuk rencana Kompas juga mengangkat wacana memiskinkan koruptor. Inilah salah satu cara yang bisa diambil penegak hukum untuk menciptakan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Memiskinkan koruptor bisa dilakukan dengan menyita semua harta koruptor yang terkait dengan kasus serta menjatuhkan hukuman denda dan membayar uang pengganti. Penampilan Stevie Wonder, penyanyi asal Amerika Serikat, menutup perhelatan akbar Java Jazz dengan manis. Melalui lagu-lagunya, musisi tunanetra ini menebarkan pesan-pesan cintanya. Misalnya dalam lagu I Just Called to Say I Love You yang sangat terkenal di Indonesia. Ia sebenarnya berpesan agar mengungkapkan rasa kasih kepada sesama. Tak perlu menunggu hari-hari spesial. Stevie Wonder berharap lagu-lagunya dapat menginspirasi perdamaian dan kerukunan dunia. Halo, selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam Ulas Kompas bersama saya Timothy Marbun, dan hari ini kita akan mengulas Kompas edisi 5 Maret 2012 bersama Mas Trias Kuncahyono, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Selamat pagi Mas Trias. Pagi Timi. Dan hari ini Kompas mengangkat mengenai sebuah isu beberapa minggu lalu sempat ramai dengan hadirnya guru-guru di DPR, gedung DPR dan juga di Istana Presiden. Namun tampaknya ini memang belum selesai Mas, terutama soal status mereka juga ya Mas. Ya persis Timi, ini yang Kompas angkat hari ini ya, karena kita melihat bahwa guru itu sangat penting sentra dalam pembangunan bangsa ya. Jadi kita sebut katakanlah selama ini pahlawan tanpa dari jasa, begitu besar peran mereka, begitu besar jasa mereka, tetapi benar status mereka jadi persoalan besar juga. Ya, bukan hanya perannya besar, tapi status mereka juga besar juga. Karena apa? Karena status mereka tuh macam-macam. Ada yang guru pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil Departemen Agama, kemudian honorer daerah, kemudian ada yang diangkat oleh yayasan dan sebagainya. Kira-kira ada 9 status itu yang membuat carut marut dalam status mereka. Kenapa jadi seperti itu? Ini karena ada banyak pihak yang punya kewenangan mengangkat mereka. Ada dari Kementerian Pendidikan, dan Agama, kemudian Pendidikan Aparatur Negara, punya yayasan juga bisa mengangkat guru. Dan ini membuat pegawai negeri sipil Departemen Agama, kemudian honorer daerah, kemudian ada yang diangkat oleh yayasan dan sebagainya. Kira-kira ada 9 status itu yang membuat carut marut dalam status mereka. Kenapa jadi seperti itu? Ini karena ada banyak pihak yang punya kewenangan mengangkat mereka. Ada dari Kementerian Pendidikan, dan Agama, kemudian Pendidikan Aparatur Negara, punya yayasan juga bisa mengangkat guru. Dan ini membuat, tadi saya katakan, satu mereka karut marut, nggak jelas. Itu membuat sangat merugikan mereka, katakan begitu. Jadi ini juga menyorot bagaimana peran dari mereka yang mengangkat juga ya dari departemen tersebut. Ya, tadi saya sampaikan Timi, karena yang punya hak mengangkat banyak, tidak hanya satu. Ini mesti harus diatur. Lihat lagi mana sebenarnya yang punya hak untuk mengangkat itu, sehingga tidak semua banyak kementerian mengangkat mereka. Tadi saya katakan Pendidikan Agama, Pendidikan, Aparatur Negara, juga Pendidikan Daerah karena otonomi juga bisa mengangkat, bahkan yayasan, sekolah pun bisa mengangkat dengan status guru honorer gitu ya. Itu juga mengangkat, itu jadi persoalan besar. Padahal dari segi jumlah, sebenarnya jumlah guru di Indonesia itu sudah lebih dari ideal, sudah sekitar 2.900.000-an ya, idealnya 2 jutaan. Tapi persoalannya adalah jumlah yang banyak itu tidak tersebar, ya lebih banyak di kota-kota besar. Ini juga persoalan juga ya. Itu kita angkat masalah guru itu. Itu yang membingungkan, bahkan mungkin bagi gurunya sendiri membingungkan soal siapa yang mempekerjakan mereka, kan jadi hak-hak dan kewajiban juga berbeda-beda. Iya, menyangkut ke masalah itu juga Timi. Dan kalau soal mengenai kesejahteraan juga ini diangkat dalam serial kali ini mengenai honor guru juga tentu. Ini kita kalau bicara soal kesejahteraan tidak memang belum merata ya, belum merata. Ada wilayah yang memang sejahtera betul karena sudah diangkat sebagai pegawai negeri misalnya, tapi juga guru-guru honorer terutama yang jasanya dinikmati, kemudian mereka apa yang mereka perlu tidak seimbang dengan jasa yang sudah berikan pada murid-murid ya. Katakanlah guru honorer itu ada sebuah dari liputan Kompas itu yang sebulan bisa paling banyak 400.000 karena mereka honorer 1 jam 10.000, sehingga mereka seminggu mengejar bisa 15 jam untuk dapat memperoleh paling tidak 150.000 per bulan itu ya. Nah, untuk hidup zaman sekarang apa cukup itu ya, persoalan besar. Dengan guru seperti itu, apakah dia seorang guru juga bisa mengajar secara baik? Kalau sekarang masalah
pasal kebutuhan ekonomi juga tidak tercukupi. Jadi persoalan besar kita. Jadi kualitas dari ajaran mereka juga jadinya mungkin resikonya di situ, kehilangan kualitas tersebut ya Bisa maksudnya. jadi mereka kemudian mungkin banyak yang kita dengar, ada yang juga menjadi tukang ojek, ada yang tukang apa, ada disambil macam-macam ya. Sehingga konsep pekerjaan utamanya itu jadi bisa terbengkelai gitu. Jadi mengejar, kalau bisa dikatakan mengejar omsetnya itu tadi atau kejar setorannya, tapi mungkin mereka tidak selalu bisa fokus karena jam kerja mereka juga mereka paksakan banyak begitu ya. Hanya untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, kemudian ya tadi saya katakan harus ngejar waktu kan, menggunakan waktu begitu banyak, ya kan, juga pekerjaan sambilan yang lain itu yang membuat tidak fokus menjadi sebagai guru gitu. Ya kalau kita tadi berbicara mengenai satu sisi dari Indonesia di mana mencoba memberikan faedah kepada murid-murid, tapi dengan penghasilan yang begitu terbatas, ini juga yang menjadi halaman depan Kompas mengenai dana. Ini juga dengan penghasilan yang fantastis. Ini saya rasa berita yang juga ditunggu masyarakat ya, diikuti masyarakat, kasus korupsi di pajak ya. Itu kan juga Gayus 2 katalah begitu ya, orang melakukan Gayus 2, orang yang sangat muda 38 tahun jadi pegawai negeri belum lama sudah begitu kaya 60 miliar katanya diduga begitu. Jadi ini yang harus kita kemudian kita beritakan lagi dari mana duit itu, dan sehingga kita harapkan pemirsa juga detail betul dan juga sungguh-sungguh menyangkut dari mana, apakah dia berperan sendiri atau juga ada yang lain, apakah katakanlah atasannya atau siapa. Nah, ini yang harus kita cari tahu dari mana itu. Sama dengan Gayus, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah posisi mereka tidak begitu tinggi sebenarnya. Makanya belum begitu lama menjadi pegawai negeri ya sudah mulai atas sekian banyak. Dari mana itu? Kalau kita lihat katakanlah DKC, apakah juga sudah bisa setiap bulan berapa, bisa dihitung sebenarnya ya kan. Dan itu juga apakah sendiri tadi pertanyaannya dengan posisi mereka, mampukah mereka sampai menggolkan sekian ini banyak yang uang? Kita harapkan bahwa di periksaan secara tuntas, apakah dia bermain sendiri atau dengan kawannya atau dengan siapa, atasannya tadi apa, kawan ada horizontal atau vertikal ya, itu yang kita harus kita lihat juga. Oke, dan kalau tadi merujuk kepada Gayus dan juga mengenai dana ini, tentunya itu berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, dan ada tajuk Kompas yang diangkat hari ini mengenai sebuah ide yang banyak sekali disambut baik oleh orang, yaitu memiskinkan koruptor. Ya, kita tajuk Kompas hari ini memang soal pemiskinan koruptor, yang itu yang barusan minggu lalu keputusan pengadilan Tipikor untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada Gayus, tapi juga mencita kekayaan Gayus yang kalau nggak salah 74 miliar atau berapa plus dengan yang lain. Maksudnya adalah ini cara bagaimana membuat mereka jera untuk tidak korupsi lagi ya. Kalau tanpa ada penyitaan kekayaannya kemudian dihukum, jadi udah masuk ke penjara tapi keluar masih kaya raya karena hasil korupsi ya. Jadi ini harapkan dengan cara seperti itu menjadi langkah penjera untuk paling tidak mengurangi orang mau berkorupsi. Kan tidak bisa mengharapkan setelah keluar dari penjara tetap kaya raya kan. Jangan malah masuk penjara malah jadi cuci nama begitu ya. Kita harapkan putusan terhadap Gayus menjadi jurisprudensi sehingga akan diberlakukan pada orang lain juga gitu, koruptor-koruptor yang lain. Itu harapan kami seperti itu. Kalau memang terjadi ini bisa jadi gebrakan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Iya, begitu ini. Oke, dan yang terakhir ini mengenai ajang yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, ya tentunya juga mungkin pembaca Kompas juga menghadiri, yaitu Java Jazz, salah satu mungkin menyaksikan seorang legend ya yang tampil ya. Ya, kami sengaja menurunkan Stevie Wonder ya, Stevie Wonder karena dari Java Jazz yang semalam gitu kan juga memberikan hiburan bagi kita dengan kondisi negeri yang seperti sekarang ini. Kalau mau kemudian juga ada hiburan Java Jazz, mungkin juga pembaca juga ada semacam katakanlah oase untuk berhenti sejenak menikmati tulisan tentang musik dan sebagainya yang diharapkan, sehingga kami mengangkat tentang sosok yang sangat legenda ini Stevie Wonder ya. Kita kenal lagunya I Just Want to Say I Love You seperti kata seperti itu ya. Dan karena itu kami angkat pada Kompas hari ini, selain tadi saya katakan masalah-masalah korupsi yang membuat kita juga mungkin jenuh gitu ya, itu nasib guru, tapi juga dari hari ini juga ada hiburan lah gitu ya kita sampaikan. Oke, dan untuk selengkapnya juga tentunya bisa Anda baca di Kompas hari ini edisi 5 Maret 2012. Terima kasih Mas Jas Cahyono, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kompas. Kami masih akan segera kembali tetap di Kompas Pagi. Yang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun,
Segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Terpulangkan ke Pak Fadel. Wawasannya. Apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali di Kompas Pagi Saudara, tadi kita sudah menyimak apa saja yang menjadi topik utama di Harian Kompas. Dan kini saatnya kita untuk mengetahui informasi di daerah ya, Teguh ya? Iya betul, dan pertama kali kami akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana sudah ada rekan kami, Arizona Gali, yang siap menyampaikan laporannya. Silakan Gali. Ya, terima kasih, selamat pagi dari Semarang, Jawa Tengah. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dan berikut liputan selengkapnya. Kekhawatiran para pedagang di Terminal Terboyo, Semarang, Jawa Tengah dengan dampak optimalisasi Terminal Mangkang mulai terbukti. Ratusan pedagang yang berjualan di dalam Terminal Terboyo kini terancam gulung tikar. Bis dari arah selatan dan barat hanya diperbolehkan berhenti di Terminal Mangkang sehingga tak ada penumpang yang datang di Terminal Terboyo. Terminal Terboyo yang semula cukup ramai dikunjungi calon penumpang yang akan pergi ke arah selatan atau jurusan Solo, Jogja, Purwokerto dan arah barat atau ke jurusan Pekalongan, Jakarta kini kondisinya sepi penumpang. Bis dari arah selatan dan barat yang semula tujuan akhirnya di Terminal Terboyo sejak tanggal 1 Maret harus turun di Terminal Mangkang. Hal tersebut terkait program optimalisasi Terminal Mangkang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi ini dimaksudkan untuk menghidupkan terminal tipe A Mangkang yang sudah lebih dari 3 tahun mangkrak. Kebijakan tersebut ternyata merugikan para pedagang di Terminal Terboyo yang telah berjualan puluhan tahun karena kebijakan tersebut mengakibatkan calon penumpang yang masuk di Terminal Terboyo menurun drastis. Kondisinya bis ini, separuhnya sepi, Bu. Waduh, ya, separuhnya sepi, banyak yang tutup, Pak. Tuh. Sampai sana banyak yang tutup, soalnya nggak ada pemasukan ini, 4 hari ini, 5 hari ini nggak bisa makan ini. Dari pantauan di lapangan, beberapa pedagang terpaksa menutup kiosnya karena merugi. Rencananya ratusan pedagang di Terminal Terboyo akan menggelar aksi di Balai Kota Semarang Senin hari ini untuk meminta kebijakan optimalisasi Terminal Mangkang ditinjau ulang. Herwi Toto, Kompas, Semarang, Jawa Tengah. Memasuki panen raya, sayur mayur para petani yang ada di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah tak merasakan untung. Hal ini karena harga sayur mayur di Kabupaten Boyolali mengalami turun tajam. Bulan Maret ini adalah bulan panen raya bagi petani sayur mayur di sejumlah daerah seperti Boyolali dan Brebes, Jawa Tengah. Namun panen raya ini hasilnya tak bisa dinikmati oleh para petani di Boyolali. Di Pasar Cempoko Boyolali, harga sayur mayur turun antara 30 hingga 50%. Para pedagang berharap bersamaan dengan panen raya ini, pemerintah bisa menghentikan impor sayur karena di sejumlah pasar beredar sayur impor. Kalau cabai itu turun 5.000 per kilo. Kalau itu mangkor juga turun 2.000 per kilo. Yang semula berapa kalau? Yang semula mangkor 8.000. Turun jadi 6.000. Iya. Oh, kalau cabai? Cabai turun 7.000. Dari? Semula itu 15, sekarang cuma 8.000. Karena apa ya, Mbak ya? Karena apa itu?
Ya karena banyak. Kondisi harga sayur anjlok ini kerap dialami petani. Selain karena panen raya, harga sayuran juga turun dikarenakan banyak sayur yang kualitasnya turun akibat turun hujan. Nani Astuti, Kompas, Boyolali, Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah, dan kini kita kembali ke studio Kompas, Jakarta. Ya, tadi kita sudah menyimak informasi dari Arizona Galih di Semarang ya, Teguh ya? Iya, betul kan. Kini kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Di sana sudah ada Dian Ardianti yang siap menyampaikan laporannya. Ya, silakan Dian. Iya, dari Surabaya kami sudah siapkan sejumlah informasi dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Dan saudara, informasi pertama dari Pamekasan, Madura. Permintaan arit di sentra pembuatan arit di Pamekasan, Jawa Timur meningkat hingga 75% menjelang musim panen padi tahun ini. Pekerja harus menambah jam kerja mereka untuk memenuhi target pesanan. Sejumlah pandai besi bahu-membahu menempa besi di sentra pembuatan arit di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Jawa Timur. Potongan besi yang sudah memerah di atas bara api ditempa beramai-ramai. Agar api terus menyala, dua pekerja wanita mempompa blower manual yang terbuat dari kayu yang di bagian bawah diberi pipa ke ujung pembakaran arang. Para pandai besi di tempat ini bekerja ekstra dengan menambah jam kerja mulai pukul 7 pagi hingga jam 5 sore untuk memenuhi target pesanan arit yang meningkat menjelang musim panen padi. 1 kilo besi itu bisa jadi berapa buah? 10. 1 kilo besi ya? 10 arit. Menjelang ini musim panen permintaan meningkat nggak, Mas? Ya meningkat. Sampai berapa persen dari bulan-bulan biasa dia? Kira-kira 75 biasanya. Sejauh ini hasil kerajinan arit akan dikirim ke Tuban dan kota-kota lain di Jawa Timur. Dalam seminggu pengiriman arit mencapai 2.000 unit dari sebelumnya hanya 500 unit arit per minggu. Para pengrajin arit di tempat ini telah puluhan tahun menekuni profesi sebagai pandai besi. Meski serangan produk serupa membanjiri pasaran, namun mereka tetap bertahan. Apa aja Pak di sini Pak? Ya produksi arit celurit, cangkul, pisau. Satu hari bisa memproduksi berapa? Ya kadang-kadang itu bisa 60. Bisa kurang atau lebih. Di hari-hari biasa, pengrajin arit biasanya membuat 60 unit arit sehari, namun bila permintaan banyak, mereka mampu membuat hingga 300 unit arit sehari dengan menambah jam kerja dan juga pekerja. Meski mengalami kenaikan permintaan menjelang musim panen, namun para pengrajin arit tidak menaikkan harga arit, yakni tetap Rp20.000 per unit. Ahmad Baihaqi, Pamekasan, Jawa Timur. Saudara, beternak burung perkutut merupakan bisnis yang menjanjikan. Dalam sebulan, beternak perkutut bisa meraup omset ratusan juta rupiah. Bahkan perkutut yang berkicau merdu bisa ditawar dengan harga miliaran rupiah. Ali Badri Zaini, salah satu peternak burung perkutut dengan dibantu 2 pekerjanya, mampu mengembangbiakan 200 ekor perkutut berkualitas kontes. Ratusan perkutut ini ditempatkan di dalam 98 kandang ukuran 70 x 180 cm. Setiap kandang berisi sepasang burung perkutut. Ratusan perkutut yang dikembangbiakan ini adalah hasil persilangan antara perkutut lokal dengan Bangkok, yang diyakini bisa menghasilkan suara yang bagus pada turunannya. Dalam sebulan, seekor perkutut bertelur sebanyak 2 butir. Ada teknik tersendiri agar perkutut yang dimiliki cepat bertelur, yakni dengan cara menitipkan bayi perkutut pada burung puter. Kalau burung dulu waktu sebelum silang Bangkok selalu sendirian, maka di situ ada penyiksaan, tidak diberi kesempatan kawin. Tapi kalau ini dia kawin secara alami dan anak-anaknya masih bisa dijual dan anak-anaknya juga bisa dilomba kembali. Seekor perkutut berusia 2 bulan bisa dijual hingga 15 juta rupiah. Dalam sebulan rata-rata 5 hingga 6 ekor perkutut terjual. Omset yang diperoleh peternak perkutut ini mencapai 100 juta rupiah lebih per bulan. Untuk mengembangbiakan perkutut ini dibutuhkan kesabaran, ketelitian karena perkutut mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah cacingan. Susahnya itu biasanya kalau ambil dari puter itu Mas. Itu kan kita harus teliti, maksudnya pagi
kasih suap, sore suap gitu. Supaya dia sehat. Burung perkutut milik Ali Badri Zaini bernama Kaisar pernah ditawar hingga 2 miliar rupiah karena telah memenangkan 6 kali juara pertama nasional berturut-turut. Salah satunya pada kejuaraan pariwisata Cup di Bali. Catur Irawan, Surabaya, Jawa Timur. Ya, demikian laporan kami dari Surabaya, Jawa Timur. Kini kembali ke studio Kompas Jakarta. Ya, terima kasih Dian. Dan itu dia tadi informasi dari rekan-rekan Kompas di daerah, saudara. Ya, dan Kompas Pagi belum lengkap nih tanpa informasi dari dunia olahraga. Dan untuk itu, rekan kami Viba Fitrisya yang sudah ada di News Studio Kompas TV akan menyampaikan informasi dari arena olahraga tentunya. Ya, silakan Viba. Ya, baik Tengku dan Glory, redaksi Kompas Pagi telah menyiapkan serangkaian berita olahraga untuk Anda. Tapi setelah jeda berikut, jadi tetaplah bersama Kompas Pagi. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies berkonfigurasi menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya. Kompas HD, the first high definition TV in Indonesia. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sport Kompas Pagi bersama saya Viba Fitrisya. Dari sepak bola nasional, Persebaya Surabaya sukses mengalahkan musuh bebuyutnya, Arema Indonesia dengan skor 2-1 dalam derby Jatim lanjutan Liga Primer Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu sore. Laga yang disaksikan sekitar 55.000 penonton ini berlangsung panas. Laga panas Persebaya dan Arema Malang tersaji di Gelora Bung Tomo, Surabaya dalam lanjutan Liga Primer Indonesia. Disaksikan 55.000 supporter setianya, bonek mania. Persebaya tampil menekan sejak awal babak pertama. Hasilnya Persebaya mencetak gol pertama dari kaki Ferry Aryawan, memanfaatkan kemelut di depan gawang Arema. Tampil tanpa Andik Firmansyah, Persebaya mendominasi hingga peluit jeda berbunyi. Memasuki babak kedua, pemain Arema mulai panas. Mereka mengambil inisiatif menyerang. Namun sejumlah peluang dari striker Purwanto dan Musafri berhasil diredam lini pertahanan Persebaya. Di pertengahan babak kedua, Arema kehilangan penyerang mereka Purwanto yang mendapat kartu merah dari wasit Sarifudin. Unggul jumlah pemain, Persebaya memaksimalkan permainan. Hasilnya gol dari sebuah tendangan penalti, Otavio Dutra kembali bersarang di gawang Singoedan. Unggul 2 gol, Persebaya mengendurkan serangan. Kondisi ini dimanfaatkan pemain Arema untuk mencuri gol.
Striker Musafri memanfaatkan kelengahan pertahanan Persebaya dan membobol gawang Endra Prasetya di akhir babak kedua. Laga berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Catur Irawan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita beralih ke Liga Inggris. Hasil positif diraih Manchester United saat bermain di White Hart Lane, London dengan mengalahkan tuan rumah Tottenham Hotspur 3-1 Minggu malam. Dengan raihan 3 poin, skuad Setan Merah terus menempel Manchester City di puncak klasemen Premier League. Ke-60 dan menit ke-69. Ya, berbeda dengan Setan Merah, The Blues Chelsea justru baru memecat pelatih mereka, Andre Villas-Boas. Pemecatan AVB ini terjadi setelah Chelsea kalah dari West Brom akhir pekan lalu. Selain karena gagal meraih sejumlah prestasi, AVB juga dianggap gagal melatih sejumlah pemain senior Chelsea untuk bisa berprestasi optimal. Pemilik klub Liga Primer Inggris Chelsea, Roman Abramovich, hilang kesabaran terhadap manajer tim Andre Villas-Boas alias FVB. Taipan Rusia itu kesal karena FVB tak kunjung memberikan prestasi bagi The Blues Chelsea. Salah satu penyebab dipecatnya FVB adalah kekalahan 0-1 dari West Brom Sabtu kemarin. Saat ini The Blues tertahan di posisi kelima, tertinggal 3 poin dari Arsenal di peringkat 4. Chelsea menunjuk asisten manajer Roberto Di Matteo sebagai pengganti sementara FVB. Manajemen Chelsea dalam situs resmi mereka menyatakan bahwa Andre Villas-Boas telah berpisah dengan Chelsea. Dewan Direksi mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dan kami kecewa hubungan ini harus berakhir dengan cepat. Pemecatan FVB juga diduga karena dirinya tidak cocok melatih beberapa pemain senior Chelsea seperti Frank Lampard. FVB hanya menangani Chelsea selama 8 bulan setelah manajemen The Blues merekrutnya dari FC Porto awal musim ini. Chelsea ditinggal pelatih berusia 34 tahun itu dengan rekor 2 kali menang, 4 kali imbang, dan 3 kali kalah dalam 9 pertandingan terakhir. Hasil itu membuat Chelsea terancam gagal finish di 4 besar dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Ya, karir Villas-Boas di Stamford Bridge tak sementereng ketika ia melatih Porto. Pelatih yang akrab disapa AVB dipecat oleh manajemen Chelsea setelah timnya kalah 1-0 oleh tim asuhan Roy Hodgson, West Bromwich Albion. AVB lahir di Porto, Portugal 34 tahun yang lalu. Ia memulai karir kepelatihan di usia 21 tahun ketika melatih kesebelasan nasional British Virgin Islands tahun 2000. Karir Villas-Boas semakin terang ketika mendampingi Jose Mourinho dalam berbagai kesempatan sebagai asisten pelatih. Karir puncak AVB terjadi ketika menjadi manajer tim Porto dan memenangi sejumlah ajang bergengsi sepak bola Eropa, termasuk 1 gelar Liga UEFA. Juni 2011, sang pemilik Chelsea, Roman Abramovich, tertarik dan merekrutnya menjadi pelatih Chelsea. 15 juta euro pun digelontorkan oleh Taipan asal Rusia itu agar AVB melatih The Blues, namun Dewi Fortuna tak berpihak kepada AVB. Dalam beberapa laga, Chelsea tak dapat menunjukkan kemampuan optimalnya sehingga sering harus puas dengan hasil seri atau berakhir kekalahan. Ya, dari laga lanjutan Liga Serie A Italia, AS Roma kembali menelan kekalahan. Setelah pekan lalu dilibas Atlanta dengan skor mencolok 1-4, pekan ini Giallorossi harus tunduk dari rival satu kota, Lazio, dengan skor 1-2. Bermain di Stadion Olimpico, sinyal buruk tim asuhan Luis Enrique sudah tampak sejak awal laga. Di menit ke-9 mereka harus bermain 10 orang setelah kiper Martin Stekelenburg diganjar kartu merah setelah melanggar Miroslav Klose di kotak terlarang. Di babak kedua Lazio bermain lebih agresif. Alhasil pada menit ke-62 mereka kembali unggul lewat sontekan Stefano Mauri. Skor 2-1 untuk Lazio bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini membuat Roma belum beranjak dari posisi ke-6 klasemen sementara Serie A. Sementara tambahan 3 poin mengangkat Lazio ke posisi ketiga, menggeser Udinese yang pada pertandingan lain ditahan tanpa gol oleh Atalanta. Ya, saudara, sementara itu Inter Milan mampu bangkit dari ketinggalan 0-2 dan memaksakan hasil imbang 2-2 saat menjamu Catania. Awan mendung masih menaungi skuad Inter. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Inter hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Catania.
Dengan hasil ini, Inter belum pernah menang dalam 9 laga. Inter tertinggal 2 gol lebih dulu di babak pertama melalui aksi Alejandro Gomez di menit 20 dan tendangan Mariano Isco di menit 38. Di babak kedua, Inter mencoba bangkit. Inter mampu terus menekan dan hasilnya di menit 17, sepakan keras Diego Forlan mampu merobek gawang Catania. Menit 80, Inter akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan Diego Milito. Ya, mantan striker tim nasional Prancis Nicolas Anelka melelang jersinya di tim Shanghai Shenhua dalam pertandingan persahabatan melawan Shanghai Dongya. Jersey mantan bintang The Blues ini terjual dengan harga sekitar 116 juta rupiah. Sekitar 10.000 penonton hadir pada laga persahabatan Shanghai Shenhua kontra Shanghai Dongya di Stadion Hongkou, China. Di sela-sela pertandingan, Nicolas Anelka melelang jersey yang ditandatanganinya. Pada lelang ini, Zhu Yingqi, seorang mahasiswa di Cina, berhak mendapatkan jersey Anelka setelah melakukan penawaran tertinggi yaitu 80.000 yuan atau sekitar 116 juta rupiah. 就当然很开心啊，然后也没有想到啊，就之前会觉得还竞争会蛮激烈的嘛，主要是因为这次也是为儿童基金做的一部分募款，然后我觉得这个非常有意义。那么爸爸妈妈也很支持我，觉得这是我们全家为社会做出的一份贡献。 Rencananya hasil lelang ini akan disumbangkan untuk Yayasan Pengembangan Olahraga di Shanghai, China. Sementara itu, pertandingan persahabatan antar kedua tim berakhir dengan skor imbang 0-0. Bergabungnya Anelka dengan tim sepak bola Cina membawa perubahan wajah sepak bola negeri tirai bambu yang sempat terpuruk akibat sejumlah kasus pengaturan pertandingan oleh wasit dan skandal korupsi. Ya, saudara, itu tadi rangkaian berita olahraga Kompas Pagi. Saya Fiba Fitrisia pamit undur diri, kita kembali ke Tengku dan Glory. Ya, baik Fibas, terima kasih dan sebentar lagi saudara saya juga akan bergabung nih ke News Studio untuk membahas mengenai masalah kemiskinan di tanah air. Dan tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alcantara. Inilah serial ekspedisi yang menggali luar biasanya negeri. Dengan peralatan dan teknik tingkat tinggi, kami persembahkan Terroka. Kompas, inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the clarity of the spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Vieira takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Berbagai daerah di tanah air mungkin saja dilanda. Mereka mampu membuat kamu terpikat. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati
ditantang Rian Adriandi untuk battle stand up. Gue tahu sebenarnya mungkin sebawel ini, tapi siarannya jam 1 malam gak ada yang nonton. Jangan sedih. Hati-hati kalau hujan, karena kalau lo ingat mantan, air mata lo bisa sama derusnya. Saksikan seru dan lucunya. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Jeng? Iya? Mama kamu? Laki-laki ternyata dia. Dalam Ala Rian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ya saudara, kemiskinan memang masih menjadi masalah besar yang melanda negeri ini dan sungguh suatu kenyataan ironis di negeri yang begitu kaya dengan sumber daya alam, puluhan juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Dan kita bisa lihat dalam data petunjuk miskin di Indonesia dari Badan Pusat Statistik berikut ini. Dan pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai hampir 35 juta. Di sini disebutkan 34,96 juta. Dan memang dari data yang diberikan oleh BPS ini, kenyataan yang diberikan adalah angka kemiskinannya terus menurun hingga tahun 2011 sampai pada angka 30 juta. Dan walaupun demikian kita masih melihat kondisi ini masih menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya mengenai kemiskinan. Dan indikatornya antara lain mengenai jumlah kasus kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kasus bunuh diri yang dipicu oleh kemiskinan. Dan hidup dalam impitan kemiskinan tak pelak kerap membuat orang berpikir sempit dan melakukan tindakan nekat seperti bunuh diri. Namun tak sedikit pula yang mampu bertahan di tengah kemiskinan. Mencampur berbagai bahan makanan untuk bekal suami berjualan. Ya, inilah kegiatan Tursina setiap harinya. Tak kenal lelah, ia membantu sang suami yang bekerja sebagai pedagang makanan keliling selama puluhan tahun. Meski penghasilan sang suami tak menentu, ibu 3 anak ini tetap bersyukur atas rezeki yang diperoleh. Tak pernah terbersit dalam benaknya untuk berputus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Bagi Tursina, selama badan masih sehat dan sanggup bekerja, mereka akan tetap bertahan. Ya jangan sampai nekat kayak gitu, ya nyari kerjaan siapa aja gitu. Yang penting dapat buat makan. Sikap serupa turut dimiliki Junaah yang juga menjalani kehidupan yang serba susah. Penghasilan suami sebagai kurir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Solusi Junaah mengatur keuangan dengan ketat untuk menjaga agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi. Susah sih susah, namanya orang hidup. Cuma ya namanya kita orang hidup harus bisa menyikapinya. Bagaimana kita cara membagi-bagi uang, bagaimana cara kita berkomunikasi sama suami dan anak gitu agar kita semuanya bisa tercukupi. Tursina dan Junaah hanyalah segelintir warga yang hidup dalam himpitan kemiskinan. Namun keduanya mampu membuktikan dengan tetap bersyukur dan berusaha, hidup akan tetap terus berjalan. Mengakhiri hidup dengan bunuh diri hanyalah tindakan yang sia-sia. Rani Fadila, Samsul Bahri, Kompas TV, Jakarta.
Ya, saudara, dalam beberapa hari terakhir ini berita soal bunuh diri mendominasi media di Jakarta dan sejumlah daerah. Ironisnya kemiskinan, ketidakadilan dan tekanan sosial hingga kondisi politik yang karut-marut menjadi penyebab meningkatnya jumlah orang yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Sudah sedemikian parahkah kondisi di masyarakat sehingga membuat mereka nekat mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Sosiolog dari Universitas Indonesia Iqbal Jayadi serta pengamat ekonomi Henry Saparini mencoba menganalisis lebih jauh tentang masalah ini dalam dialog Kompas Petang yang kami hadirkan pada Minggu 4 Maret 2012 yang dipandu oleh Timothy Marbun dan Anastasia Sigers. Dan ini dia liputan selengkapnya. Untuk membahas permasalahan ini di studio telah hadir sosiolog dari Universitas Indonesia Pak Iqbal Jayadi serta juga pengamat ekonomi Henry Saparini. Selamat sore Pak Henry, Pak Iqbal. Pak Iqbal, Anda sendiri sebagai sosiolog melihat fenomena ini banyak sekali kita mendengar akhir-akhir ini, terutama kasus bunuh diri dan beberapa juga kita lihat dari pemberitaan terkait dengan kondisi hidup yang sudah tidak dapat lagi mereka tanggung. Salah satunya dari kondisi ekonomi mereka. Anda melihatnya bagaimana, Pak? Ya, dengan keterbatasan data yang tersedia ya, karena saya tidak tahu persis ya mengapa bunuh diri terjadi. Kalau boleh saya menduga-duga, mungkin ada kemungkinan ini ada dua hal yang saya pikir mungkin saya garis bawahi. Ada dua jenis bunuh diri. Yang satu mungkin bersifat egoistik. Ini berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi permasalahan karena dia merasa dirinya sendirian saja, terpuruk dengan masalahnya, tidak ada tempat untuk bercerita kepada orang lain atau meminta pertolongan. Seperti misalnya kalau ada kemiskinan, dia mungkin bukan saja tidak bisa menceritakan penderitaan tentang kemiskinan, tapi juga tidak bisa meminta bantuan, mungkin uang, mungkin barang, makanan dan segala macam. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau tadi saya lihat ada yang seperti kesannya keluarga yang melakukan, kelompok, mungkin itu bukan bunuh diri yang egoistik, tapi altruistik. Jadi kalau yang pertama itu mungkin karena tekanan, solidaritas dalam diri seseorang itu rendah, gitu ya. Kalau ini adalah justru solidaritasnya terlalu tinggi. Terlepas dari mungkin saja pihak salah satu yang mungkin dominan, biasanya bapak, ibu, atau mungkin pihak lain yang dominan dalam keluarga, yang seakan-akan memutuskan dan mendorong mereka bunuh diri, atau mungkin juga itu merupakan suatu kesepakatan bersama. Jadi ini bagi saya sangat menarik ya, bagaimana Indonesia yang seharusnya tidak melakukan banyak bunuh diri, gitu ya, sekarang telah terjadi gitu ya, suatu peningkatan yang cukup signifikan paling tidak dengan data yang tadi ditampilkan di sana. Jadi kalau Anda mengatakan Indonesia yang tidak seharusnya banyak bunuh diri, ini maksudnya berkaitan dengan kebiasaan dan budaya kita tidak mengarah ke sana sebenarnya, maksudnya begitu? Iya, yang saya ingin katakan adalah Indonesia termasuk orang yang memiliki solidaritas yang kuat, yang tinggi. Atau bahasa lain juga integrasi sosialnya tinggi. Berbeda dengan masyarakat barat gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang oleh seorang sosiolog dari Amerika disebut sebagai lonely crowd gitu ya. Mereka berada dalam kerumunan, dalam jumlah yang besar, tapi mereka kesunyian. Tidak ada tempat untuk ngomong, tidak ada tempat untuk berbagi, tidak ada tempat untuk memohon pertolongan, baik yang sifatnya material maupun non material. Itu dalam konteks yang normatif seperti itulah saya melihat. Seharusnya Indonesia tidak seperti itu. Tapi dengan melihat beberapa kecenderungan terakhir ini terjadi di kota dan di apartemen, saya lebih curiga, jangan-jangan ini adalah terutama yang berkaitan dengan masalah bunuh diri yang egoistik. Artinya secara kemiskinan mereka tidak mengalaminya, secara aspek-aspek yang lainnya saya kira juga mereka tidak mengalami, yang mungkin tekanan sinilah. Ini orang-orang yang tercerai-berai, orang-orang yang tidak terikat baik dengan keluarganya, dengan tetangganya, maupun lingkungan sosial yang lebih besar. Kalau itu tadi lebih mengenai kultur ya. Nah, bagaimana dengan kemiskinan itu sendiri bisa mempengaruhi seseorang untuk bunuh diri, Pak? Nah, ini yang bagi saya sangat menarik. Kita tahu bahwa ada masanya Indonesia itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi sekarang. Seperti misalnya pada waktu masa Jepang, gitu ya, ketika orang dengan mudah bisa melihat apa yang disebut tulang belulang mereka, ya, bahkan bisa menaruh sabun di bagian tulang pahanya. Kita juga pernah mengalami tahun 65 ya, masa-masa yang sulit gitu ya, dan tahun di reformasi juga tidak kalah sulitnya. Tapi bagi saya yang sangat menarik adalah walaupun data statistiknya tidak tersedia, sangat sedikit sekali kemungkinannya orang melakukan bunuh diri. Kenapa mereka bisa bertahan dengan situasi yang jauh lebih sulit dibandingkan sekarang? Jadi dengan kata lain, saya melihat bukan kemiskinan itu sendiri yang membuat orang melakukan bunuh diri, tapi kemiskinan yang tidak ditunjang oleh katakanlah kemampuan mereka untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri.
Seandainya dia punya tetangga, seandainya dia punya bapak, ibu, anak, saudara, sepupu dan segala macam yang bisa mereka share, berbagi cerita tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, apalagi jika mereka bisa memberikan bantuan, membuat mekanisme arisan dan segala macam, mungkin kemiskinan akan bukan merupakan faktor utama ya. Persis. Tapi ingin ke Bu Henry di sini, sebenarnya masalah ekonomi ini tadi walaupun mungkin tidak menjadi faktor utama, masalah ekonomi apa sih yang bisa membuat orang kemudian stres atau frustrasi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, Bu? Ya, jadi kalau tadi disampaikan Mas Iqbal menarik ya. Mestinya kalau secara kultur itu kan Indonesia tidak ya, karena orang yang suka berkumpul ya, suka bergaul gitu orang Indonesia. Artinya kalau dikatakan kenapa sekarang ini yang prosentase orang yang lebih banyak bunuh diri itu kan yang kelompok bawah ya. Ya kalau kelompok bawah kalau kita lihat dari sisi kondisi mereka memang secara struktur ya jumlah orang yang miskin ya atau mendekati miskin itu banyak sekali ya. Kalau orang yang per orangnya per bulan 300.000 saja ke bawah itu jumlahnya 130 jutaan. Ya, jadi artinya memang bagi kelompok mereka ini yang paling penting itu adalah pengeluaran untuk makanan kan. Ya 75% lah kira-kira dari konsumsi mereka. Nah jadi pada saat harga makanan itu, kita belum bicara yang lain ya, harga makanan itu naik, dia pasti akan tertekan. Jadi kebutuhan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu sangat itu ya dasar, sebenarnya. sangat dasar itu. Baru kan makanan itu Bu ya, baru belum makanan. yang lainnya dari kebutuhan pokok ya. Ya saudara, lanjutan dialog yang mengupas masalah kemiskinan ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. This is our moment. Feel the clarity of their spirit that lifts you up. The detail of their skill that hypnotizes you. In one perfect moment, you don't want to miss. Viera takes you to the excitement of the game in 3D. Panasonic, ideas for life. Kita bikin janji Mi di menara ini. Nanti kita akan bertemu dengan foto menara kita masing-masing. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Selamat berjumpa pemirsa dalam satu acara yang sangat luar biasa di mana kami selalu mengundang dua tokoh ya. Kadang-kadang berprofesi sama, kadang-kadang bertentangan dalam profesinya. Wawasannya. Nah, apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Pertanyaan seputar dunia mereka. Plat nomor kendaraan RI 19 adalah plat nomor kendaraan dinas kementerian apa, Pak? Hukum dan HAM, betul. Kangkung, betul baik. Dan pertanyaan di luar dunia mereka. Selandia Baru, oke betul. Ya. Leticia Musgrove dalam film Monsters Ball. Ia pernah menjadi gadis Bond di film Die Another Day. Saya pulangkan ke Pak Fadel. Saksikan serunya Kuis Versus. Kompas, inspirasi Indonesia. Ekonomi dan juga Mas Iqbal Jayadi, sosiolog dari UI. Mbak Henry, Anda melihatnya tadi dikatakan Mas Iqbal kondisi Indonesia yang begitu buruk zaman dahulu dan ya tampaknya banyak juga yang berhasil melampauinya. Di tengah kondisi ekonomi kita yang selalu dikatakan membaik, pertumbuhan kita selalu baik. Anda sendiri heran tidak kalau sampai sekarang masih ada yang bisa mati kelaparan, bisa bunuh diri karena kondisi ekonomi. Anda sendiri heran tidak melihat itu? Jadi kalau tadi ya Mas Iqbal sampaikan bahwa zaman dulu itu semua miskin. Ya kan? Hampir semua merata miskin gitu dan ya. mereka tolong-menolong dalam kemiskinan gitu kan. Kalau sekarang ini kan kesenjangannya kan luar biasa. Ya, kelompok yang sangat kaya dengan kelompok yang sangat miskin, ini kesenjangannya luar biasa dan mereka tidak saling tolong-menolong. Gitu. Sehingga tidak ada harapan tadi kan dikatakan mereka sendiri. Jadi memang nggak ada harapan. Mereka untuk memenuhi kebutuhan sendiri tidak ada. Kemudian juga
harapan bahwa orang akan menolong itu juga sudah tidak. Tidak ada juga, Nah ya. sehingga mungkin bedanya kalau dulu mari kita sulit bersama-sama, tapi kalau sekarang tidak. Oke, jadi mereka Sekarang merasa tidak. orang lain ya sama dengan saya begitu, tidak Ya, ada jadi bedanya. ini kan mungkin ada juga ada dendam ya melihat ada kesenjangan yang luar biasa begitu. Baik, kita lihat terlebih dahulu ini Bu Hendri dan juga Pak Iqbal, ada grafik mengenai data kemiskinan yang ada di Indonesia. Ini kita lihat di DKI Jakarta ya, khususnya besaran garis kemiskinan yang mencapai 331.169.000 per kapita per bulan. Itu kita bisa lihat bahwa Sebenarnya itu ini terus menurun, menerus menurun, tapi kondisinya mungkin yang terlihat di masyarakat seperti apa nih Bu? Terdorong oleh, kan banyak juga kita mendapat bahwa ternyata angka yang membatasi garis kemiskinan kita pun sebenarnya tidak masuk akal, terlalu rendah untuk dikatakan mereka yang di atas itu pun sebenarnya masih miskin begitu. Ya, jadi kalau kita melihat tadi grafik tadi ya, garis kemiskinan DKI itu 330, tapi kalau nasional itu kan 240.000. Lebih rendah dari itu ya. Nah, yang disebut tadi bahwa angka kemiskinan itu adalah orang-orang yang di bawahnya garis kemiskinan. Tetapi kalau kita naik sedikit saja, ini ada garis kemiskinan, kemudian 1,5 kali garis kemiskinan, itu tambah lagi 62 juta. Ditambah lagi 2 kali garis kemiskinan, tambah lagi 48 juta. Jadi sebenarnya total orang yang sekitar 350.000 pengeluarannya per orang per hari, atau kalau satu keluarga dikalikan 4 ya. Jadi pengeluarannya 1,2 juta seluruh Indonesia itu 130 juta orang. Jadi artinya lebih dari separuh penduduk gitu. Nah, jadi kalau kemudian dikatakan bahwa kok kemiskinannya turun terus, iya yang di bawah garis kemiskinan, dan yang di bawah garis kemiskinan ini ada banyak sekali program kan. Ada BOS, ada Raskin, kemudian ada ada yang baru juga BLSM ya. BLSM ini yang nanti dijalankan. akan Iya. gitu. Betul. Tapi sebelumnya nih kita membahas lebih dalam mengenai kemiskinan itu sendiri yang kemudian memicu bunuh diri. Kembali ke Pak Iqbal, Pak, kan ada juga tapi beberapa atau mungkin banyak juga dari mahasiswa atau juga pekerja yang kita bisa katakan bahwa tidak termasuk ke dalam golongan ekonomi bawah gitu yang juga melakukan bunuh diri. Ini apa yang terjadi Pak sebenarnya? Iya, itu yang saya bilang sebagai kecenderungan bunuh diri yang egoistik, sepenuhnya karena bukan masalah ekonomi tapi mungkin masalah kepribadian, seperti misalnya seperti yang dialami oleh seorang sarjana yang baru lulus dari FKUI kemarin gitu ya. Konon katanya dia putus ya, baru diputuskan pacarnya gitu ya, baru diwisuda. Berapa jam kemudian dia melakukan bunuh diri dengan loncat dari apartemen. Bagi saya itu bukan kemiskinan yang menyebabkan ya dia melakukan. Dia mungkin karena tidak mampu menanggulangi masalah kepribadian semacam itu. Kita juga pernah mendengar ada orang waria yang melakukan bunuh diri yang semacam itu. Itulah keputusan yang semacam itu adalah keputusan karena mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang sifatnya pribadi gitu ya. Yang saya kira mungkin dalam konteks ini kita bicara tentang sama-sama bunuh diri egoistik, tapi yang satu masalah ekonomi, yang satu masalah psikologis gitu lah ya. Ini sangat menarik. Nah, yang saya ingin kemukakan juga yang mungkin menyadarkan publik selama ini, kita harus menyadari tentang ada bunuh diri tipe lainnya, bunuh diri yang tadi saya sebut altruistik. Mereka melakukan bunuh diri karena alasan-alasan kelompok. Jadi tekanan kelompok, justru solidaritas yang terlampau berlebihan bisa melakukan bunuh diri. Makanya anaknya dulu dibunuh kemudian dia bunuh diri ya itu. Kita juga pernah mendengar harakiri gitu ya yang dilakukan bersama-sama dengan kamikaze yang dilakukan oleh Jepang. Kita juga jangan lupa terorisme yang juga dilakukan oleh sejumlah orang-orang atas nama agama di sini dan juga di berbagai macam tempat. Itu bagi saya juga bunuh diri karena tekanan kelompok yang terlampau besar, terlampau luar biasa menyebabkan mereka akhirnya melakukan suatu bunuh diri. Pak Iqbal, tadi bahwa kemiskinan ini hanya menjadi salah satu pemicu, bukan sebab utama. Kalau begitu Anda melihatnya, berarti kan ini bisa diatasi sebenarnya. Apa sebenarnya yang menjadi kunci agar walaupun kondisinya sudah demikian buruk, tapi ia tidak terdorong untuk ke sana? Ya, ini yang bagi saya menarik. Kebetulan ada Mbak Hendri di sini, ahli ekonomi gitu ya. Bagi saya yang pertama adalah di tingkatan institusional ya. Kalau tadi disebutkan masalah struktural, sekarang institusional. Di tingkat institusional kita harus punya berbagai macam lembaga yang bisa mengatasi berbagai macam permasalahan, khususnya untuk menanggulangi berbagai masalah yang menurut saya sangat penting. Saya tidak sedang meremehkan atau mengecilkan apa yang disebut sebagai masalah ekonomi. Ini adalah infrastruktur yang kita yang paling utama. Ini harus ada bermacam lembaga dan lembaga-lembaga itu bisa bekerja secara efektif, bisa merupakan katup penyelamat gitu bagi orang-orang yang mengatasi
konteks kemiskinan, termasuk bagi saya yang sangat menarik, sini bukan orang yang miskin absolut, tapi orang-orang yang dalam konteks struktur sosial dan kondisi ekonomi dimiskinkan. Mereka baru naik ke atas gitu ya, menjadi dari kelas bawah menjadi menengah, tapi terus kemudian karena motornya dapat dari kredit, terus kemudian mobilnya dari kredit, begitu kita badai suatu krisis, mereka dengan cepat terjun bebas turun ke bawah. Ini bila dibarengi dengan masalah struktural tadi, dia terikat dengan kelompok, terikat dengan keluarganya, ini akan cenderung juga menghasilkan suatu bunuh diri yang sangat cepat. Dan ini yang mungkin harus kita atasi. Nah, yang kedua, ini yang saya kira mungkin kembalikan pada keluarga. Saya khawatir keluarga di Indonesia ini sekarang adalah keluarga yang berantakan gitu ya. Kita sudah mulai melihat dari bentuk yang kasat mata saja. Kita sering pergi ke mall. Mall kita lihat ada sejumlah keluarga berkumpul. Tapi mereka asik dengan BB mereka. Ya, mereka jadi dekat tapi jauh. Dan akibatnya apa? Tidak ada komunikasi, tidak ada kontak batin. Sebagai akibatnya ketika satu anak mungkin yang putri hamil di luar nikah, atau mungkin kena narkoba yang laki-lakinya, atau si bapaknya selingkuh, ibunya mungkin main gila dan segala macam. Ini keluarga harus ini tidak ada mampu komunikasi yang baik mungkin dalam keluarga atau orang-orang terdekat ya. Ditambah lagi dengan keluarga yang kita tidak kenal satu sama lain. Bahkan ketua RT saja kita tidak tahu siapa namanya. Siapa yang bisa menanggulangi itu semua? Itu yang harus siapkan. Jadi kemiskinan hanya merupakan salah satu faktor lain saja, tapi mungkin yang lebih harus dimiliki oleh rakyat kita adalah kebersamaan dan juga mungkin kaya hati itu tadi. Iya betul, justru kebersamaan ini yang saya ragukan sekarang, mungkin jangan-jangan tidak dimiliki lagi oleh orang Indonesia. Iya, tidak ada hubungan dengan orang lain, itu yang dikhawatirkan, itu yang menjadi pemicu juga bagi Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Iqbal Jayadi dari Sosiolog UI dan juga Mbak Henry Saparini, seorang pengamat ekonomi. Ya saudara, itulah cuplikan dialog Kompas Petang dengan topik tentang kemiskinan. Dan selanjutnya masih akan ada informasi ringan dari beberapa daerah dan saya akan segera bergabung dengan Glory Oyong. Ya tentu dan kita harapkan dari perbincangan tadi juga dapat membawa perubahan untuk penanganan kemiskinan di Indonesia ya. Dan bagaimanapun juga memang kemiskinan sudah menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita dan harus menjadi perhatian kita bersama, Glory. Betul sekali, dan tentunya Kompas Pagi masih akan kembali saudara dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Mereka mampu membuat kamu terpingkam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati. Iya, mama kamu laki-laki ternyata dia. Dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies berkonfigurasi menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya. Kompas HD, the first high definition TV in Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ribuan ulat bulu menyerang puluhan pohon di kawasan permukiman di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo dan membuat warga gatal-gatal. Upaya warga untuk membasmi dengan cara membakar pun tidak membuahkan hasil. Ulat bulu yang semula hanya di beberapa pohon kini terus menyebar ke tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah warga.
Ulat bulu ini bergerombol di satu pohon lalu menyebar ke pohon yang lain. Jumlah hama ini biasanya akan bertambah saat cuaca panas disertai angin kencang. Selain di Kecamatan Sidoarjo, ulat bulu sebelumnya juga telah menyerang Kecamatan Waru. Warga berharap pemerintah setempat melalui dinas terkait segera mengantisipasi penyebaran hama ulat bulu ini. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami penurunan. Gempa tremor yang sempat mendominasi beberapa waktu lalu saat cuaca panas disertai angin kencang. Selain di Kecamatan Sidoarjo, ulat bulu sebelumnya juga telah menyerang Kecamatan Waru. Warga berharap pemerintah setempat melalui dinas terkait segera mengantisipasi penyebaran hama ulat bulu ini. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami penurunan. Gempa tremor yang sempat mendominasi beberapa waktu lalu kini sudah tidak terasa. Meski demikian, status Gunung Semeru masih siaga. Petugas masih terus meningkatkan pengamatan karena ujung lidah lava masih terus mengeluarkan guguran. Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Samarinda. Petugas menggeledah setiap pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam. Dalam razia ini, polisi tidak menemukan narkoba atau benda yang mencurigakan. Namun setelah dilakukan tes urin, diketahui 22 orang positif menggunakan narkoba. Ke-22 orang yang positif menggunakan narkoba ini langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika untuk didata dan dikenai sanksi wajib lapor. Ya, saudara, tarian atletik breakdance asal Amerika sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah, termasuk di Gresik, Jawa Timur. Dan breakdance telah melahirkan banyak komunitas yang menginspirasi kaula muda untuk menyalurkan hobi mereka. Gres Beat Rocker Crew atau disebut GBRC adalah salah satu komunitas pencinta tarian atraktif breakdance yang berada di Gresik, Jawa Timur. GBRC menampung anak muda untuk menyalurkan hobi tarian yang sempat populer pada tahun 80 dan 90-an ini. Komunitas yang baru berdiri setahun lalu itu kini mengalami perkembangan pesat. Anggotanya mulai dari pelajar SMP hingga mahasiswa. Untuk dapat melakukan breakdance, para breaker, sebutan untuk pelaku breakdance, dituntut untuk rajin berlatih mengasah kelenturan tubuh, sehingga mampu menciptakan gaya-gaya yang atraktif dan unik. Motivasi saya sendiri sebagai anak breakdance mau ngembangin olahraga breakdance di Gresik ini semakin maju, semakin didukung oleh pemerintah, intinya semakin berkembang dan akan ngelakuin hal-hal yang negatif lah. Berkat ketekunannya, Wira Satria, breaker yang juga sekaligus pendiri GBRC, ditunjuk untuk mewakili Provinsi Jawa Timur mengikuti kompetisi Radical Force Jump tingkat Asia di Singapura pada Maret ini. Sayang, pemerintah daerah belum memberikan fasilitas kepada para breaker sehingga mereka harus sering berpindah tempat untuk melakukan latihan. Tim Liputan Gresik, Jawa Timur. Dari breakdance kita beralih ke permainan tradisional nih Teguh. Sebanyak 56 permainan tradisional yang dimainkan oleh ratusan anak-anak di Grobogan, Jawa Tengah masuk rekor dalam rekor Indonesia kategori dunia yang pertama kalinya nih. Ya, penghargaan MURI ini merupakan penghargaan jenis permainan terbanyak yang dimainkan oleh anak-anak secara serentak. Berikut liputannya. Di tengah gempuran permainan modern, permainan tradisional sudah mulai kehilangan gigi. Untuk melestarikan permainan tradisional, ratusan anak-anak tingkat sekolah dasar dan SMP memainkan 56 permainan tradisional secara serentak dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Grobogan yang ke-286 tahun. Karena dengan teknologi sekarang ini, mainan-mainan itu tidak disukai anak-anak. Ternyata setelah kita gelar, anak-anak kita ajak bermain, mereka senang sekali. Selain berhasil meraih rekor MURI, permainan tradisional yang dimainkan oleh ratusan anak-anak ini mendapatkan perhatian dari ribuan penonton yang memadati Jalan S. Prapto Purwodadi. Tradisional karena hemat tanpa mengeluarkan biaya. Rencananya pertunjukan permainan tradisional ini akan dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga keberlangsungannya. Tim Liputan Grobogan, Jawa Tengah.
Ternyata masih banyak juga yang memainkan permainan tradisional ya Teguh ya. Jadi teringat ke masa lalu nih. Betul, dan waktu memang masih itu mainkan ya. sangat penting sekali karena bagaimanapun kita harus terus menjaga kelestarian dari budaya kita, Gloria. Dan saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali dengan informasi dari dunia internasional, diantaranya mengenai Vladimir Putin, Presiden atau Perdana Menteri Rusia ya. Dan Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Kerinci, Jambi, betul baik. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas. Inspirasi Indonesia. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Scene 1, Apple, take 2. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Belas orang tewas dan lebih dari 60 orang terluka akibat kecelakaan kereta api yang terjadi di Chalupki, Polandia. Dua kereta mengalami tabrakan di wilayah selatan Polandia. Badan kereta terlempar hingga keluar jalur. Tabrakan kereta api ini merupakan kecelakaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Aliran lava terus keluar dari gunung berapi Kilauea, Pulau Hawaii, Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan wilayah tenggara pulau itu tak lagi dihuni warga. Aliran lava terus mendekati rumah warga di wilayah Royal Gardens. Gunung berapi Kilauea adalah satu dari 5 gunung berapi yang membentuk Pulau Hawaii. Aliran lava dari gunung ini telah berlangsung selama 26 tahun terakhir. 120 km lahan dan 190 bangunan telah tertutup lava. Kini tak ada lagi warga yang mau bermukim di wilayah itu karena khawatir terkena aliran lava. Pemerintah Afghanistan memusnahkan 21 ton narkoba sitaan aparat berwenang di Provinsi Helmand. Narkoba berjumlah besar ini adalah hasil operasi pemberantasan narkoba selama beberapa waktu terakhir. 21 ton narkoba yang dimusnahkan terdiri atas opium, hasis, dan bahan kimia pembuat narkoba. Dari mancanegara, Saudara, Presiden Israel Shimon Peres melancarkan kritik keras terhadap Iran yang berambisi memiliki senjata nuklir. Ya, Israel bahkan sudah memulai melobi Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Kritik terhadap program nuklir Iran disampaikan Peres pada pidato pembukaan di konvensi American Israel Public Affairs Committee yang berlangsung di Washington DC. Peres mengkritik Iran sebagai bahaya bagi seluruh dunia sehingga harus dan akan dihentikan. Sempat terjadi friksi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama karena perbedaan pendapat tentang upaya memblokade Iran memperoleh senjata nuklir. Netanyahu diagendakan datang ke Washington untuk mendesak Obama agar bersikap lebih keras terhadap program nuklir Iran. Ya, kini kita beralih ke Rusia, Saudara. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangannya dalam pemilu presiden Minggu malam waktu setempat. Dan Putin muncul di hadapan ribuan pendukungnya di lapangan merah Moskwa. Dan klaim kemenangan ini disampaikan Putin di saat penghitungan suara masih berlangsung. Sorak-sorai pendukung Vladimir Putin membahana di lapangan merah Moskwa. Begitu Vladimir Putin muncul di hadapan mereka Minggu malam waktu setempat. Putin terharu saat mengumumkan klaim kemenangannya dalam pemilu presiden Rusia yang berlangsung hari Minggu. Всем, кто сказал «да» великой России, я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan Putin kemungkinan besar akan memenangkan pemilu presiden. Berdasarkan penghitungan kelompok riset yang dikontrol pemerintah, Putin telah meraup 58,3% suara.
Sedangkan berdasarkan survei Yayasan Opini Publik, suara yang berhasil dikumpulkan Putin mencapai 59,3%. Pemimpin komunis Gennady Zyuganov menempati posisi kedua perolehan suara. Selisih perolehan suara antara Putin dan Zyuganov lebih dari 20%. Kemenangan dalam pemilu presiden kali ini kembali mengantarkan Putin menduduki posisi sebagai orang nomor 1 di Rusia. Sebelumnya, pada tahun 2000 hingga 2008, atau selama 2 periode, Putin juga menduduki posisi sebagai presiden Rusia. Posisinya kemudian digantikan oleh Dmitry Medvedev. Pada pemerintahan Medvedev, Putin menduduki posisi sebagai Perdana Menteri. Ya, masih seputar pemilihan presiden Rusia, saudara. Sejumlah tantangan telah menghadang Vladimir Putin jika ia secara resmi memenangi pemilu presiden Rusia. Ya, Putin diharapkan mampu menjauhkan Rusia dari badai krisis ekonomi yang menerpa kawasan Eropa saat ini. Vladimir Putin bukanlah orang sembarangan. Pria kelahiran Saint Petersburg 59 tahun ini sudah mencicipi puncak jabatan dari berbagai lembaga prestis di Rusia. Mulai dari FSB yang merupakan pembaruan dari lembaga intelijen KGB pada tahun 1998, Putin kemudian menduduki puncak pemerintahan sebagai seorang Perdana Menteri dan Presiden sebanyak 2 kali. Dan terpilih kembali duduk di kursi presiden untuk ketiga kali tidak akan membuat Putin bisa melenggang bebas. Krisis ekonomi yang kini tengah melanda kawasan Eropa merupakan tugas terberat Putin, bahkan pada saat sedang menjabat sebagai Perdana Menteri saat ini. Dan dampak yang begitu luas mulai dari lapangan pekerjaan yang berkurang hingga pendapatan negara yang terus tergerus akan menjadi fokus utama Putin kelak. Dan bukan hanya itu, kebijakan luar negeri Putin kelak diharapkan mampu membawa perubahan. Sikap Rusia terhadap Suriah diharapkan mampu mengakhiri konflik berkepanjangan di sana. Dan penyelenggaraan Olimpiade musim dingin 2014 pun tak luput dari sorotan. Ya, kini kita beralih ke Suriah, saudara. Lebih dari 2.000 warga Suriah mengungsi ke Lebanon Utara untuk menyelamatkan diri dari konflik yang kian memanas di Suriah. Dan mereka terpaksa menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki demi menghindari penembakan pasukan yang setia kepada pemerintah. Ribuan pengungsi kebanyakan terdiri atas perempuan dan anak-anak mengungsi tanpa sempat membawa barang pribadi dan juga kartu identitas. Kekerasan di Suriah yang telah terjadi selama 6 bulan terakhir terus meningkat. Dan pasukan pemerintah dilaporkan juga melakukan tindakan kekerasan, yaitu menyiksa dan menembaki warga. Ya, dan selanjutnya kami akan hadirkan juga informasi dari dunia hiburan. Tentunya ini adalah perhelatan besar yang baru saja diakhiri kemarin ya. Java Jazz, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini dengan latar belakang dunia pemberitaan. Mereka mampu membuat kamu terpingkam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati. Iya, mama kamu laki-laki ternyata dia. Dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Liang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Liang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi saudara di Kompas Pagi, dan pesta musik jazz terbesar Jakarta International Java Jazz telah berakhir nih. Dan ribuan musisi jazz termasuk musisi jazz ternama dalam dan luar negeri tampil menghibur penonton. Ya, para penonton yang hadir pun tidak hanya dari dalam negeri tapi juga warga asing yang sengaja datang untuk ikut menikmati penampilan musisi jazz dunia. Suara merdu Monita Tahalia mengalun, memanjakan pengunjung di sekitar arena Pekan Raya Jakarta.
Di hari terakhir Jakarta International Java Jazz Festival tahun ke-8 ini, 66 musisi lokal dan mancanegara menggebrak 17 panggung di area Jakarta International Expo Kemayoran. Antrean pengunjung memenuhi beberapa pintu masuk artis utama seperti Al Jarreau dan Stevie Wonder. Penikmat musik jazz datang tak hanya dari Indonesia. Turis asing pun ikut mengantri mendapat giliran masuk ke arena. Sebagian dari mereka datang ke Indonesia khusus untuk menikmati pesta musik jazz bertaraf internasional ini. Yeah, came primarily for the jazz festival and came to see Herbie Hancock and Pat Metheny and Al Jarreau and George Duke, and saw Stevie Wonder last night. And it's first time in Java Jazz Festival, and yeah, we decided to come on holidays and come to Indonesia for the festival, and then we're going to Yogyakarta for a little while. And yeah, it's my birthday today actually. So. Berlangsung selama 3 hari dengan penampilan lebih dari 1.000 musisi jazz, Jakarta International Java Jazz Festival ditutup dengan penampilan Stevie Wonder, musisi jazz legendaris dengan permainan keyboard yang menakjubkan. Java Jazz 2012 berakhir sempurna. Bagi Anda yang tak sempat menikmati tahun ini, festival akan kembali diadakan tahun berikutnya dan tentunya dengan penampilan dari musisi berskala dunia. Ya, saudara, penyanyi kenamaan asal Amerika Serikat Stevie Wonder tampil di puncak perhelatan Java Jazz International Festival. Dan kehadiran Stevie disambut hangat oleh ribuan penggemarnya. Aksi panggung Stevie Wonder memuaskan kerinduan ribuan penggemarnya dan para pecinta musik jazz. Penampilan Stevie menjadi puncak acara Java Jazz International Festival 2012 yang berlangsung sejak Jumat lalu di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Stevie sempat terlambat 1 jam dari waktu yang dijadwalkan. Namun antusiasme penonton tidak berkurang. Dengan bersemangat, mereka ikut bernyanyi bersama. Para penonton terpuaskan dengan pertunjukan musisi kelas dunia ini. Konsernya luar biasa ya, out of the box banget karena banyak backing vokalnya juga di luar dugaan. Dia juga bawa lagu-lagu yang nggak biasa dibawain buat konser dan luar biasa sih, setting panggungnya juga luar biasa. Penonton pun mengagumi penampilan dan suara Stevie Wonder yang tetap prima setelah 25 tahun berkarya. Yang bikin saya sama anak saya Bams itu wondering ya, suaranya nggak berubah ya, udah 25 tahun pun masih seperti zaman dia muda itu. Itu aja yang luar biasa. Stevie Wonder adalah individu dan musisi yang menginspirasi. Melalui lagu-lagunya, ia pun banyak memuat pesan untuk saling mencintai dan berbagi kasih. Poppy Septiani, Ibnu Hadi, Kompas TV, Jakarta. Ya, nah sebagai salah satu penggemar Stevie Wonder nih, gimana nih Teguh nih? Saya tetap kagum sampai detik ini karena bagaimanapun tadi salah satu penonton juga ada yang bilang dia terheran-heran dan terkagum-kagum kalau suaranya masih tetap prima, ya? Dari dulu sampai sekarang. Dan tentu kita akan menantikan lagi perhelatan yang sama di tahun mendatang, Gloria. Dan saudara, itu tadi informasi dari penutupan ajang jazz terbesar di Indonesia. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Kompas pagi kali ini, kami juga akan hadirkan suara merdu Monita Tahalea yang tampil menghibur pengunjung Java Jazz tahun ini. Ya, saya Teguh Parvinanda. Dan saya Gori Oyong. Selamat menikmati akhir hari ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Way up high, and there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over
words to dreams really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. The bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Then why then, oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble smells like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Berikutnya, Ensiklopedi Anak Nusantara. Saksikan di Kompas.